Pamali adalah film horor Indonesia yang diadaptasi dari game Pamali, Indonesian folklore horror yang diproduksi oleh Storytel Studio dan dirilis pada tahun 2018. Kisah yang diangkat dalam film ini merupakan satu dari 4 cerita yang ada di dalam game tersebut, yaitu The White Lady. Lantas seperti apakah ceritanya? Layakkah untuk ditonton? Simak yuk sinopsis beserta review singkat dari film Pamali. Jaka Sunaria diperankan oleh Martino Leo dan istrinya, Rika Ratnasari diperankan oleh Putri Ayudhya. Datang ke kampung halaman Jaka untuk mengurus penjualan rumah peninggalan keluarga yang sudah lama terbengkalai. Keduanya disambut oleh Cecep yang diperankan Fajar Nugra, warga lokal yang menjaga rumah tersebut. Saat mengunjungi rumah Cecep, Nenek Cecep mengingatkan Rika yang tengah hamil tua untuk berhati-hati dan tidak melanggar hal-hal yang dianggap pamali. Kendati demikian, sebagai orang yang terbiasa hidup di kota, Rika dengan santai memotong kuku di malam hari dan juga memotong rambut. Dua aktivitas yang sebenarnya dianggap tabu untuk dilakukan oleh ibu hamil. Sejak itu Rika dan Jaka mulai merasakan keanehan di dalam rumah, termasuk teror dari hantu wanita berbaju putih. Siapakah sebenarnya hantu tersebut? Apakah ada hubungannya dengan keluarga Jaka? Film ini menghadirkan berbagai elemen klise dalam sebuah cerita film horor. Mulai dari rumah tua yang salah satu ruangannya tidak bisa dibuka, tokoh utama seorang wartawan, pasangan suami istri yang salah satunya tidak percaya kalau pasangannya mendapat gangguan gaib, hingga ayunan yang berada di halaman. Mungkin itu sebabnya kemudian kita tidak diajak untuk menebak misteri yang ada. Dengan model penceritaan maju mundur masa kini dan masa lalu, sedari awal kita sudah mendapat gambaran siapa yang menghantui Jaka dan Rika. Secara keseluruhan, Pamali adalah contoh sebuah film horor yang naskahnya dieksekusi dengan baik, rapi, dan tanpa celah. Unsur komedi yang dihadirkan melalui Fajar Nugra juga sukses menghadirkan senyum tawa. Dan yang terpenting, porsinya pas, sehingga ketegangan yang dibangun tidak buyar di tengah jalan. Sayangnya, naskah terlihat sekali bermain aman, tanpa ada twist yang tidak terduga atau kejutan yang tidak disangka. Apa yang terjadi di sepanjang malam, tepat seperti apa yang saya harapkan ada dalam sebuah cerita film horor, termasuk penemuan sesuatu di penghujung film yang membuka ruang untuk sequel. Tidak mengecewakan, namun juga tidak membawa kesan usai menontonnya. Itu yang saya rasakan saat tulisan kredit muncul di layar bioskop. Kemungkinan karena belakangan banyak film horor lokal yang berkualitas.